Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Arwani, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi seputar keremajaan. Di tengah menuju era bonus demografi, keadaan penduduk menuntut kita untuk dapat bertahan. Penduduk yang jumlahnya banyak juga terdiri dari penduduk usia remaja. Siapakah itu remaja? Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun, sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yaitu BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Selain itu, remaja merupakan masa perkembangan atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Karena sedang dalam masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, sifat remaja cenderung identik dengan hal-hal yang baru untuk dipahami di usia mereka. Maka dari itu, remaja memiliki sifat yang sulit dimengerti, seperti rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki ego tinggi, dan emosi yang tidak stabil. Lantas, apa yang akan terjadi jika perubahan-perubahan emosi itu terjadi pada remaja, dan mereka tidak tahu bagaimana dan dengan cara apa mereka mengatasinya? Belakangan ini, kondisi remaja di Indonesia seringkali terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan karena kesulitan untuk menemukan jati dirinya, seperti terjadinya seks pranikah, nikah dini, dan penyalahgunaan nafsa. Pada kasus pernikahan dini, berdasarkan data dari tahun 2018, 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Sebanyak 1,2 juta perempuan menikah sebelum 18 tahun. Indonesia termasuk dalam 10 negara yang memiliki angka prevalensi menikah yang tinggi. Sejak 2008 hingga 2018, angka prevalensi pernikahan anak hanya menurun 3,5%. Bahkan, selama pandemi COVID-19, pernikahan anak semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia yang naik dari 20.700 pada tahun 2019 menjadi 34.000 di tahun 2020. Meningkatnya pernikahan anak ini disebabkan diantara oleh alasan ekonomi, kehamilan yang tidak diinginkan, bosan belajar di rumah, dan menghindari perzinahan. Selain itu, pada kasus nafsa, World Drug Report 2018 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drug and Crime menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau setara dengan 5,6% dari penduduk dunia usia 15 sampai dengan 64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3,3 juta orang pada rentang usia 10 sampai 59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai dengan 35 tahun atau generasi milenial. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka BKKBN membuat suatu wadah yang dapat memberikan informasi dan edukasi yang terdapat digunakan sebagai pedoman sehari-hari yang disebut sebagai PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Apa itu PIKR? Dilansir dari akun Kompasiana Forum Genre Kabupaten Tangerang,
PIKR adalah suatu wadah program PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan dan konseling pada remaja. PIKR bertujuan memberikan informasi tentang program genre yang bagi remaja dalam kehidupan berkeluarga yang disebut 8 substansi genre. 8 substansi genre terdiri dari informasi kesehatan reproduksi remaja, keterampilan hidup, sex life, 8 fungsi keluarga, PUP, dan triad KRR. Selain memberikan informasi berupa materi, PIKR juga dapat menjadi wadah perkembangan diri untuk anggotanya berorganisasi dan bersosialisasi melalui latihan public speaking dan belajar cara mentoring waktu dalam berorganisasi. Banyak sekali kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan di dalam PIKR. Salah satunya perayaan Hari Keluarga Nasional, yaitu Hargarnas, ajang pemilihan duta genre, sesi konseling, dan masih banyak lagi. Hadirnya PIKR adalah momentum yang sangat tepat di kalangan remaja saat mereka sedang dalam masa pencarian identitas. Peningkatan kualitas PIKR perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas remaja demi terciptanya kehidupan keluarga yang terencana. Diharapkan mengadakan ekstrakurikuler PIKR ini dapat diterapkan oleh semua sekolah di Indonesia, terutama pada jenjang SMP, SMA, maupun pada jenjang mahasiswa. Pada pembahasan kita kali ini, setelah mendengar sedikit informasi yang saya berikan, diharapkan kita waspada dan berhati-hati dalam pergaulan, serta semoga kita bisa merangkul dan menjaga para remaja, generasi penerus bangsa untuk menjadi remaja yang berkualitas dan menjadi generasi yang berencana. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui organisasi PIKR ini. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.